kampung kulit dari makan mengganggu orang lain. Besok pas selamat itu kemarin Mas Bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan warta seputar kita yang pada siang hari ini kita akan melakukan siaran khusus edisi khusus, yaitu karena kita kedatangan tamu oleh sang penggugat 540 juta kepada penjual sayuran keliling. Baiklah sahabat, langsung saja kita simak obrolan kita pada siang hari ini dengan sang penggugat 540 juta bersama Bang Fitner Sianturi. Kecuali sama tadi. Jadi orang kan masih banyak persepsi salah. Jadi sing di framing itu kan tukang sayur digugat. Tukang sayur itu kan turut serta tergugat. Tergugat pertama itu kan kepala desa sebenarnya. Kepala desa, DPD, sama RT. Ini malah kemarin RT-nya ini malu sendiri mengundurkan diri. Ini hari ini. RT-nya mengundurkan diri. Baru tadi saya bikin. Salahnya itu cuma mangkalnya itu beberapa jam. Dari pagi sampai jam 1. Ini tadi saya pulang dari gereja masih dipesu. Coba. Kan yang lain nggak ada gitu. Yang lain itu cuma lewat sejam, 2 jam tapi sing 20 tahun itu sebelah desa saya loh. Bogor itu tahu ya sebenarnya. Iya. Kan seberang pesu itu. Itu lebih dari 20 tahun jualan juga sama gitu. Itu masuk pesu, masuk dari 10, 9. Terus dia pindah ke Baku, ke Mantas. Di sini nggak ada yang mangkal, ya cuma itu. Makanya itu saya bilang, kok ada yang kayak gini, kok sampai kok apa ya, kok nggak punya rasa gitu. Terus kan sampai tutup di 2 toko itu. Toko merancangan sama Mbak Is itu dulu paling besar, bangkrut. Karena saya tongkrongnya di depan rumah Pertis. Dia mau ngomong, sampai kenapa nggak komplain gitu. Kak Wani malah dimusuhin gitu kan. Ya bener, nyatanya kan saya bikin jalur resmi gugatan kan saya dimusuhin kan. Tapi namanya saya kan nggak nyuri toh, kecuali saya nyuri, nipu orang, korupsi. Saya perjuangan istri saya loh. Orang yang punya pikiran jernih malah bangga gitu kan. Istrinya perjuangan kan begitu. Tapi ini pikiran kurang bagus kan, taunya menyalahkan. Justru orang senang saya bisa perjuangan istri saya di kampungnya sendiri cari makan, masa iya sih nggak bebas. Maksudnya dari luar malah lebih bebas kan nggak patut gitu. Tapi kan nggak paham. Di framing itu tukang sayur digugat. Lebih ini udah ingatkan 8 tahun dulu balik, tolonglah berbagi rezeki, jangan mangkal sampai berjam-jam gitu. Itu janin. Kalau yang lain nggak ada, yang lain tuh lewat. Kalau dimanggil mampir. Itu cuma 2 orang itu. 2 orang pak itu ada 8 nih tiap hari terus. 8 naik motor. Kadang 2 ada 3. Mobil itu 5 orang. Pickup itu 5 orang tiap hari. Yang masuk pasti. Saya nggak komplain karena mereka ngerti. Lewat sambil dengan manggil. Yang ini loh yang mangkal dari gang ke gang itu kayak menguasai. kayak tukang kapling gitu. Ini jadi kayak lordo tenang penjajah di kapling semua. Gitu ceritanya. Terus akhirnya setelah kejadian itu ada perubahan. Wah, main tadi masih dipesu, malah melunjak kok. Jadi malah aneh orang ketika salah itu karena punya rasa malu ya. Oh, malah melunjak. Malah melunjak ini jam segini masih di sana. Jadi repotnya sih. Tapi presiden mangkal di depan jualan istrinya. Sebenarnya bukan mangkal di rumah depan mangkal kan musola. Radius 50 meter kan di surat perjanjian ini kan boleh masuk ke situ tapi tidak terlalu lama mangkal dan tidak berdekatan dengan pedagang. Di depan RT saya itu kan pedagang juga di toko. Itu depan rumahnya mangkal, depan rumahnya persis. Tapi saya bilang loh, tapi kenapa komplain? Dia podo aja, enggak komplain kalau musuhin gitu kan. Jadi itu toko itu masuk gang itu kan. Di situ mangkal sampai lama kali situ tukang sayuran juga. Dia juga punya motor juga mangkal di situ toko depan di rumah gitu. Jadi nanti kan tokonya nih, toko jualan sayuran plus toko mereka. Dia mangkal di situ. Depannya gitu. Iya, makanya orang nggak sampai langsung gitu loh. Dikira kan ngomong saya ini kan, alah paling ngomong. Aku pengen dia kan cek sama ini gitu.
dicek sendiri seperti apa. Omongan saya itu udah nih bohong, itu potong kuping saya gitu. Kalau depan rumah saya kan musola, tapi kan udah perapatan dekat rumah saya itu, Mas, kan cuma 50 meter jaraknya, perapatan. Nah kalau cuma 50 meter kan perlu makan pas saya dulu. Berarti sama tukang ojek ya, Mas Papi. Betul, sampai ribut dulu kan. Karena Karena nggak punya etika, umpamanya udah sampai makan berjam-jam. Orang lain nyelonong depan rumah, kira-kira iya itu. pernah Sabar. gegeran itu. Ya aku mau sepati itu apa ngawal tuh kan, beritakan itu. Kira-kira iya, sempat nggak dalam hati kan? Gitu loh. Terus ada yang bilang, Meskipun tidak dilupakan, mesti rasa sakit hati mesti ada. Meskipun ya, rezeki udah ada yang ngatur ya. kalimat itu keliru. Saya jelaskan di berita saya itu. Rezeki ada yang ngatur, tapi nggak boleh cuma tidur di rumah. Tetap harus kerja. Ada yang salah diingatkan, Mas sampai salah. Kami semangka berjam-jam, ibu punya rasa cepot sendiri kan gitu kan? Nggak cukup cuma gini aja. Bimbing itu, bikin kampret. Nggak boleh, ingatkan Mas, keliru. Iya. Nggak mungkin tidur di rumah masa sampai ngelamun. Jadi prosesnya kasusnya sama tukang ojek. Betul. Maka saya bilang semua profesi apapun ada namanya etika. Nah, iya, Ojek, Grab itu semua pakai norma etika. Ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis kan begitu toh. Loh, Nek, dari pihak Grab itu mengacu aturannya dari pusat. Boleh ambil penumpang di mana saja. Nah, tapi saya sangkal, tapi tiap wilayah punya aturan sendiri-sendiri. Iya. Jangan orang pusat ada yang mengatur kita di sini kan gitu toh. Nah, kita punya aturan sendiri ya. Kayak sama gua tak ukur ini. Dulu awal-awal emang sering geger, tapi sekarang udah mapan, udah tahu, udah paham semua ya. Sama-sama. jalan. Menjauh tuh ngambilnya kan. Ngambil jauh. Nggak berani deket ya. Betul. Sama kayak gini. Mesti kan dia yang pendatang dari jauh Pak. Dia ngerti lah itu juga perlu dari makan. Simpel jadi nggak sulit. Duh, tapi ada yang nekat bos. Cuma kalau kita biarkan tetap terus seperti itu terus. Makanya kan diingatkan. Gitu. Makanya rezeki ada yang ngatur, tapi tetap berusaha dan berdoa. Berusaha piye Mas? Ingatkan lagi itu namanya usaha juga kan. Saya pikir ini Terus setelah kejadian ini kehidupannya jenengan, maksudnya terus tanggapannya masyarakat sekitar Ya biasa masyarakat itu kan apa? kalau sudah terbiasa terus diprovokasi, akhirnya kemana-mana iya wis, nggak apa-apa. Di saya kan malah saya mikirnya gini sudah sampean menutup saya rezeki lewat sini biar nanti Gusti buka rezeki lewat sini gitu aja. Lepas itu ada kalau saya hanya sini kan nggak bisa kan biar rezeki saya cepat lain kebuka gitu aja. Selang itu kan nggak dipaksa kita terang ngalir nih. Kita tutup sini dia akan buka cari jalan lain untuk keluar airnya tetap itu. Kalau itu meledak ini. Terus bagiannya nggak mungkin kemana kan gitu. Ya berarti tetap berusaha berjuang. Sama-sama. Wah, masalah gugatan itu Udah mangkal lagi. masih tetap ya, masih mantap. Ini tadi kan dia masih di persidangan. Jam satu masih di sana. katanya masih malah menunjuk. Udah bilang enggak, mana? masalah gugatan itu benar atau anak aku kan cuma sekilas delok Ya tetap benar. Jauh dia juga dengan Nah, kan jenenge aku nek kaya kan cuma ngikuti beritanya ngene-ngene semua. Nah, Wis tok. ya jadi gini, gugatan 540 juta itu hitungannya gini. Saya itu ngalami kerugian itu rata-rata 400 sampai 600 ribu per hari. Itu real loh. Kenapa? Saya kan jualan itu nggak jual sayur kok kan. Lauk pauk udah mateng, terus yang ikan-ikan, sayuran, sama kering-keringan kan. Gula, tepung, apa tuh, kopi, keperluan rumah tangga kan gitu. Itu rata-rata saya kehilangan 200.000 sampai 300.000 bersihnya. Nah 300.000 kita hitung itu, ya bener diambil mereka tuh 300.000 itu kan. Karena kalau ada pedagang pakai mobil pickup gitu, itu minimal harus pegang duit 200.000 bersih tiap hari itu. Jadi 1 juta, 2 juta laku dagangannya itu. Kalau cuma ngarepkan duit 50.000 keuntungan pickup itu jebol. rugi ya. Habis buat bensin tok itu panekan ke pasar ke sini, itu minimal itu 200.000 harus mengumpulkan duit. Berarti dia harus mengumpulkan duit 6 juta setiap bulan. Jadi kayak kalau ada yang bilang orang itu kan cuma orang miskin, keliru. Gaji mereka itu lebih besar dari golongan 4E PNS, boleh jangan cek.
PNS itu gajinya cuma 5, berapa, golongan paling tinggi loh tuh, 4E loh tuh. Itu paling 5, sekian. Mereka penghasilannya bisa 6 juta sampai 7 juta bersihnya tiap bulan. Jadi kayak bilang itu, wah orang susah kok tega men. Aku sayur, aku sayur. Mereka bayar pengacara bisa loh, 7 pengacaranya, saya sendiri loh melanggar. Ini sendiri saya, nggak pakai pengacara. Yang umpama mereka merasa benar nih Pak Nusi, kita gampang kan mikirnya. Nih aku tenang kok, nggak salah, dihadapin aja sendiri, betul nggak? Nanti kan ketemu di pengadilan. Iya. Nih saya salah, dia akan salahkan, nih mereka yang salah. Lo bayar pengacara sampai 7 Pak, berarti kan punya duit Pak. Nggak pamer dalam susah Pak, oh ngesak no. Lo kok bisa bayar pengacara 7 Pak? Kira-kira Ada nggak Pak orang miskin bayar pengacara sampai 7 Pak? kira-kira satu pengacara itu bayaran berapa Om? Kalau seingat saya tuh kalau perkara sebut saja kan 50-40 juta. Itu minimal satu orang 10 juta. 50 juta Pak. Minimal itu Pak. 50 bisa Terus tetap tuh. yang bayari siapa itu dari pengacara itu? Yang jelas 3 orang ini kan pasti orang pribadi. Kepala desa, ketua RT. RT, BPD. Mesti orang pribadi. Orang pegawai negeri satunya ini, PNS sudah satu ini, BPD ini. Seharusnya pun PNS nggak boleh saya itu merangkak jadi BPD. Kok bisa? Setahu saya, kalau sampean ini tentara nih ya toh, digaji negara. Boleh nggak sampean pagi jadi tentara, sore jadi polisi? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira Pak? Boleh. Ini pagi tentara nih, terus sore jadi polisi, boleh nggak? Nah, dia PNS, pagi jadi PNS TU di SMA, dapat gaji dari negara atau APBN. Terus sorenya dia tuh jadi PPD, cuma dari APBN juga gajinya, nggak boleh Pak. Kecuali kalau udah pensiun, beda cerita. Beda bukan PNS namanya pensiun. Kecuali dia jadi satpam, security di tempat swasta boleh. Jadi namanya itu double account. Jadi nggak boleh pegawai negeri di tempat lain juga dapat gaji dari negara, nggak boleh Pak. Itu sangat gampang. Menyalahi aturan ya? Menyalahi aturan. Sangat tidak boleh gitu loh. Tadi itu loh, kecuali nyambi jadi satpam, gajiku cuma 6 juta sebulan, aku nyambi satpam, monggo, kan swasta yang bayar. Tapi ini sama-sama negara, nggak boleh Pak. Itu aja loh kayak PNS PJ itu loh kemarin PJ Bupati ya. Itu dia kan sudah dapat gaji bulanan. Nanti dia ketika jadi PJ di sini, tunjangan dia jadi PNS di tempat lain nggak boleh terima karena sudah dapat tunjangan dari PJ-nya ini. Boleh jangan cek omongan saya benar apa enggak? Nggak boleh. Udah terima gaji sini, tunjangan sini, terus masih dapat gaji dan nggak boleh Pak. Coba sih mau gaji sampai double kan gitu kan? Itu sebenarnya penghasilan nggak perlu jadi sarjana hukum, nggak perlu. Gitu. Nah tadi itu manfaat kita happy dengannya. Jadi saya udah ngalami kerugian dari tahun 2020. Tak ajukan secara lisan, Pak Lurah tolong ditoto ini. Saya nggak bilang melarang, ditoto biar kami juga sama-sama dapat duit kan gitu kan. Sama kayak di pasar itu kan. Di pasar itu kan pedagang di luar ini kan boleh, tapi sore baru boleh jualannya. Yang di dalam ini biar nggak mati usahanya. Di dalam kan punya paguyuban itu kan. Mereka bayar tribusi, bayar toko, bayar apa jeneng itu segala macam lah. Nah kalau di luar ini yang nggak bayar retribusi, cuma mangkal pakai itu, sing laris. Lu di dalam piye nggak laris dong? Orang kan akhirnya maras dalam kan. Oh di pinggir ada kok. Akhirnya mereka demo kan. Ini kan ditertibkan ini. Kalau bicara kasihan ya kita bicara kasihan. Apa nggak lebih ngesak no tuh? Lu pakai ini loh. Sering bayar retribusi, bedap dan lain-lain itu ya. Pak. Yang di dalam itu kan bayar nih. Iya. Yang di luar ini kan hanya modal itu kan. Modal. Meja sama apa tuh? Tempatnya. Nunut lah itu intinya. Karung apa lah, bekas karung kalau kita jualan sayur. Kira-kira lebih kasihan ini nggak apa lebih kasihan sama yang punya pickup? Kasihan ini toh? Iya no. Tapi kan ditertibkan juga sama Satpol PP tentara, ada beritanya tuh. Artinya kita jangan bicara rasa gitu, penegakan hukum gitu. Sama kayak kami, lu kan lu bayar retribusi punya izin usaha. Terus kami cari makan di kampung sendiri, peluang air dari luar itu mereka nggak izin. Loh, berarti tempatnya jelas ada izin usaha nih Pak ya? Ada izin usaha, aku makanya bilang saya punya izin usaha, retribusi bayar ke negara. Coba. Tadi ada. Kalau aku begitu aja, ada izin usaha saya. Makanya buat saya bisa masuk. Kenapa semua terpenuhi? Saya punya izin usaha, sudah pernah saya somasi tahun 2020 saya somasi itu. Baiklah sahabat, kiranya cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini di part 1. Dan akan kita lanjutkan obrolan bersama Bang Bitner di bagian kedua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri nggak dapet orang-orang ini.